Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di screenshot belum? Yang terhormat kepada Ibu Dian Rahmawati MPD dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, di sini saya Sinta Rahayu sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang investasi pada saham syariah. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Rido Andika Jaya, yang kedua ada Risa Novia Ramadhani, dan yang ketiga ada Septia Maharani. Baik, sebelum dimulai ada susunan rangkaian diskusi pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, terus yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu penyajian materi. Yang materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rido. Kepada Rido dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Saham syariah menurut pada 2011 merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Saham syariah tidak diterbitkan pada perusahaan di bidang perjudian riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah yang masuk salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar atau listing sudah sesuai aturan yang berlaku atau legal. Saham dikategorikan menjadi dua, yaitu saham syariah dan saham non-syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rido. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Septia Maharani. Kepada Septia saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rido. Yang kedua yaitu mekanisme investasi saham syariah. Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2013 tentang pasar modal dan pedoman. Umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi, yang di dalamnya mengandung unsur hara. Gahar, riba, mansir, risyah,
maksiat, dan kezaliman. Di antaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam insider trading, menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan atau short selling. Untuk dapat membeli dan menjual saham syariah, maka investor perlu membuka rekening di perusahaan efek atau sekuritas yang menjadi anggota bursa dan menawarkan jasa perdagangan saham syariah. Dalam pembukaan rekening tersebut, layaknya membuka rekening untuk transaksi saham konvensional, maka akan disertai dengan persyaratan seperti menyertakan kartu identitas, NPWP, mengisi KYC, dan lainnya. Ada cara lain untuk berinvestasi di saham syariah jika kita memiliki keterbatasan waktu, dana, maupun keahlian, yaitu di reksadana saham syariah. Reksadana saham syariah memberikan kita akses ke pasar modal syariah secara tidak langsung. Kenali dan pahami reksadana syariah mana yang sesuai dengan tujuan dan profit risiko kita. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Septi. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Risha. Saudari Risha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang instrumen saham syariah. Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan. Adapun beberapa tipe macam saham, antara lain, yang pertama saham yang dicap, yang kedua saham tukar, yang ketiga saham tanpa suara, yang keempat saham tanpa pari, yang kelima saham preferan unggul, yang keenam saham preferan tukar, ketujuh saham preferan partisipasi, yang ke-8 saham preferan kumulatif, yang ke-9 saham sendiri, dan yang terakhir saham pegawai. Selanjutnya, secara umum, saham yang berbeda pada Bursa Efek Jakarta dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi bentuk, saham dapat dikategorikan saham atas nama atau nominal shares, saham atas tunjuk atau yang disebut bearer shares, dan yang kedua ditinjau dari segi hak dan keistimewaannya. Ada saham biasa atau yang disebut ordinary shares dan saham preference shares. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Risha. Selanjutnya itu akan saya sampaikan tentang Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Jakarta Islamic Index ini pertama kali diluncurkan oleh BII atau pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta, bekerjasama dengan PT Dinaraksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Nah, tujuan pembentukan JII ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek.
Selanjutnya JII ini menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah karena saham yang masuk kriteria bagi permodalan perusahaan juga mayoritas dari hutang. Jadi bisa kita katakan bahwa saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index ini adalah saham-saham yang pengelolaan dan manajemennya terbilang sudah transparan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum memulai tanya jawab, kami akan membuka dua sesi, yaitu ya sesi pertama ada 3 orang penanya. Yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan nama dan NPM. Wulandari. Mau tanya Saya moderator. Wulandari moderator. On cam dulu mau di SS, wuy. On cam mau di SS. Izin ya, moderator. Buat yang lain on cam. mau nanya dong, Sin. Rosalina. Wulandari. Sani Rawan. Silakan. Dulu. Revita. Oh, karena belum kelihatan. Tiara. Ini cowok. Kepada Rosalina dipersilakan. Rosalina. Udah di SS belum ini, weh? Udah di SS. Ditulis di chat kolom. Selanjutnya siapa yang bertanya? Wulandari. Wulandari. Revita. Iya. Terus kita Udah belum? Udah di SS belum? Wulandari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa itu saham syariah dan bagaimana mekanisme penerbitan saham syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Siti Afifah. Diskasin. Apa nih dari tadi? Oh, kasihan. Siti Oh, Siapa? Siti Afifah silakan. iya, Oh, iya. San, iya. Akan bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Pertanyaannya, jelaskan hal yang membedakan sistem saham online, trading saham konvensional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Kita mau mencari jawaban terlebih dahulu. Udah belum di SS-nya ini? Pertanyaan dari Rosalina akan dijawab oleh Septia. Pada Septia saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosalina. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kriteria saham suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai saham syariah? Yang pertama yaitu, kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya produksi, distribusi, menjual atau menyediakan barang yang haram, zat maupun sifatnya. Perjudian atau permainan tergolong judi perdagangan yang dilarang. Jasa keuangan ribawi seperti bank dan lembaga pembiayaan konvensional. Yang kedua yaitu harus memenuhi rasio keuangan yang telah ditetapkan. Rasio antara lain
Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, dan rasio antara total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Yang ketiga yaitu pendapatan tidak halal lebih kecil dari pendapatan usaha. Yang keempat yaitu saham terdaftar di daftar efek syariah atau DES. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Setia. Apakah Saudari Rosalina sudah jelas atau belum? Iya, terima kasih, cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Afifah akan dijawab oleh Saudari Risha. Saudari Risha, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Afifah. Jelaskan hal yang membedakan sistem saham inline trading saham konvensional. Hal yang membedakan dengan sistem online trading saham konvensional adalah yang pertama, saham-saham yang diperjualbelikan hanya saham-saham syariah. Yang kedua, menerapkan cash basic transaction, yaitu jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki. Dan yang terakhir, tidak memfasilitasi margin trading dan short selling. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Afifah? Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Wulandari akan saya jawab sendiri. Soalnya yaitu apa itu saham syariah dan bagaimana mekanisme penerbitan saham syariah. Jadi saham syariah ini adalah saham yang peraturan pelaksanaannya berupa akad, cara, dan kegiatan usahanya yang menjadi landasan penerbitan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal. Nah, mekanisme transaksi pada saham syariah ini dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Di situ telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur darar, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Di antaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, terus transaksi yang memanfaatkan orang dalam atau insider trading, terus menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan atau short selling. Baik, apakah Saudari Wulandari sudah jelas atau belum? Sudah jelas, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi yang kedua ya. Buat yang bertanya dipersilakan. Saya ingin tanya Sulfami. Kepada Sulfami dipersilakan. Pertanyaannya adalah, apa sajakah indeks saham syariah yang ada di pasar modal Indonesia? Izin moderator, saya ingin tanya moderator. Coba tolong dikasih dulu kesempatan moderator. Baik, selanjutnya kepada Sony dipersilakan. Terima kasih moderator. Ya, di sini saya akan sedikit bertanya soal tadi yang saya sedikit dengar itu ada soal saham biasa dan saham istimewa moderator. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana persentase antara saham biasa dan saham istimewa? Bandingnya yang kayak mana, Pak moderator? Coba tolong dijelaskan, moderator. Baik, terima kasih. Saya moderator. Selanjutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Kepada Siska dipersilakan. Baik, pertanyaannya,
Apa prinsip utama dalam memilih saham syariah? Oleh saudari Septia. Kepada Septia saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Supalmi Iqbal. Pertanyaannya, apa sajakah indeks saham syariah yang ada di pasar modal Indonesia? Indeks saham syariah Indonesia atau ISSI yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstitusi ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Yang kedua yaitu Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah pada liquid yang tercatat di BEI. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudara Sulfami sudah jelas atau belum? Ya, sudah jelas. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Siska akan dijawab oleh Risha. Pada Risha, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaannya itu adalah, apa prinsip utama dalam memilih saham syariah? Jawabannya, prinsip utama saham syariah adalah mudharabah dan musyawarah dengan risiko ditanggung semua pihak apabila mengalami kerugian, serta menggunakan prinsip bagi hasil. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah saham syariah. Saham syariah adalah Jakarta Islamic Index yang mengenalkan perusahaan pilihan dengan syariat Islam. Sekian saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Siska? Apakah sudah jelas atau belum? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih.
pertanyaannya, bagaimana persentase antara saham biasa dan saham istimewa? Jadi apa persentase antara saham biasa dan saham istimewa ini, yaitu pemegang saham preferen atau saham istimewa ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa, terutama dari segi hak atau wewenang. Kemudian pemegang saham preferen atau istimewa ini berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal dari pemegang saham biasa. Dan nilai dividen untuk pemegang saham preferen ini telah ditetapkan besarnya, sedangkan pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba. Bagaimana Saudara Sony? Baik, terima kasih Saudara Sony. Baiklah teman-teman, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu saham syariah adalah saham yang peraturan pelaksananya berupa akad, cara dan kegiatan usahanya yang menjadi landasan penerbitan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Perkembangan keuangan syariah di pasar modal di Indonesia ini saat ini berkembang pesat. Hal ini tunjukkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia begitu besar karena Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan mendorong para investor untuk menjadi salah satu pilihan sebagai layanan trading online berbasis syariah. Pada tahun 1997 ini Bursa Efek Indonesia atau BI ini yang ketika itu bernama Bursa Efek Jakarta memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang merupakan salah satu indeks saham syariah di dalam pasar modal yang dijadikan acuan dalam perdagangan saham. JI ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Selain daripada produk saham, produk pasar modal lainnya yang sesuai syariah adalah suku dan derivatif berbasis syariah. Jadi itulah kesimpulan dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.